Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas materi tentang hukum kolom. Kita akan membahas mulai yang dari paling sederhana, paling prinsip, paling dasar, hingga nanti kita masuk ke hukum kolom yang lebih kompleks, yakni saat melibatkan koordinat kartesian dan vektornya. Di sini ada beberapa tema yang sering dibahas pada materi tentang hukum kolom. Yang pertama ada gaya antar muatan titik. Jadi ada dua muatan, lalu gayanya seperti apa. Lalu ada gaya antar titik dalam beberapa muatan, bisa 2, 3, atau lebih. Lalu selanjutnya kita akan mengulas gaya antar muatan titik menggunakan koordinat kartesian. Ini yang mungkin sedikit lebih kompleks. Dan yang terakhir gaya kolom yang melibatkan benda-benda kontinu, bisa garis, terus lempeng, luasan ya. Dan terakhir itu tentu ada volume. Baik, kita mulai dari eksperimen yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan Prancis yang memiliki latar belakang militer, yakni Charles Coulomb. Charles Coulomb melaksanakan serangkaian percobaan kompleks dengan menggunakan sebuah neraca torsi yang diciptakan sendiri guna mengetahui secara kuantitatif besarnya gaya yang bekerja pada dua buah objek yang masing-masing memiliki muatan listrik statis. Dari sini Coulomb menyimpulkan bahwa ada dua buah partikel yang memiliki gaya yang berinteraksi antar keduanya. Lalu disimpulkan bahwa partikel tersebut memiliki dua jenis. Lalu kita sederhanakan dengan muatan positif dan negatif, di mana ketika berbeda tanda, maka gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Sedangkan ketika tandanya sama atau partikel jenisnya sama, maka dia akan saling tolak-menolak. Selanjutnya kita coba tinjau hukum kolom ini dari segi persamaan matematis. Kita coba contohkan ada dua buah muatan, yakni Q1, Q2. Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif yang memiliki jarak R. Dari eksperimen yang tadi dilakukan, Coulomb menyederhanakan bahwa gaya interaksi antara kedua muatan tersebut ialah berbanding lurus antara besar muatan 1 dengan besar muatan 2 dan berbanding terbalik dengan jarak. Jadi kalau semakin besar jaraknya, semakin jauh jaraknya, maka gayanya akan semakin melemah. Lalu kita coba uraikan. F ini adalah gayanya yang nanti akan kita kenal sebagai gaya Coulomb. Q1 adalah muatan satunya, Q2 adalah muatan 2, lalu K adalah sebuah konstanta yang menyebabkan nilai itu spesifik, ya, nilai F-nya itu, yang nanti akan diuraikan pada pertemuan selanjutnya. Yang besarnya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan R adalah jarak antar muatan. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah R topi. R topi itu adalah vektor satuan arah ya. Jadi coba kita tinjau misalnya ya di F1 ini ya. F1 ini dia arahnya kemana ya. Tadi telah kita sepakati bahwa ketika muatan 1 dan muatan 2 itu berbeda tanda, maka gaya yang terjadi adalah tarik-menarik. Maka ketika yang ditinjau adalah F1, gaya 1, maka gayanya akan ke arah kanan ya. Ke arah kanan gitu. Sedangkan ketika F2 yang ditinjau ya, ketika gaya pada muatan kedua yang ditinjau, maka dia arahnya ke kiri.
Ya. Jadi sebenarnya konsep ini sederhana, tapi nanti akan menjadi pondasi yang sangat penting untuk menentukan plus minusnya. Jadi kalau bisa kita sederhanakan nanti kalau ke kanan misalnya positif ya, kalau ke kiri misalnya negatif ya. Boleh sebaliknya boleh, tapi kita sepakati yang kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Maka otomatis nanti F1 itu nilainya positif, sedangkan F2 nilainya negatif. Ya. Jadi nanti bisa kita sederhanakan bahwa besar F1 sama dengan besar F1 sama dengan minus dari F2. Kenapa minus? Karena arahnya berbeda. Nilainya sama, ya sama karena K-nya sama, Q1, Q2 nanti nilainya sama ya, sedangkan jaraknya sama. Yang membedakan adalah arah vektornya. Gitu. Baik, selanjutnya kita coba meninjau persamaan matematis dari gaya kolom yang melibatkan lebih dari dua muatan. Di sini kita coba contohkan ada 3 buah muatan, yakni Q1 bernilai positif, Q2 bernilai negatif, dan ketiga adalah bernilai positif dengan jarak masing-masing, yakni antara Q1 Q2 adalah R12, antara Q1 dan Q3 adalah R13, dan antara Q2 dan Q3 adalah R23. Nah, di sini kita memiliki beberapa gaya yang akan diulas. Jadi, kita coba tinjau dari Q1 dulu ya. Q1 ini minimal akan dipengaruhi oleh Q2 ya, dan Q3 ya. Akan dipengaruhi oleh Q2 dan Q3, sehingga kita boleh menyebut F totalnya itu adalah F1 ya, di sini ya. F1. Nah, F1 ini tadi ya dipengaruhi F12, F12 itu adalah Q1 Q2 dan dijumlah dengan F13, yakni Q1 yang dipengaruhi oleh Q3 ya. Nah, penjabaran matematisnya ada di slide di sini. Ada F12 adalah Q1 Q2 per R12 kuadrat, F13 adalah K Q1 Q3 per R13 kuadrat, dan F23 adalah K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Minimal ada 3 gaya ya. Ada 3 gaya yang nanti bisa dikombinasikan pada penyelesaian gaya antar beberapa muatan pada 3 muatan ini. Nah, sekarang kita coba tinjau dari F1 dulu ya, atau gaya pada F1. Kita tinjau F1 itu adalah F12 ditambah F13. Nah, nilai F1 ini di sini belum tentu nilainya positif ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita harus menentukan arah mana yang positif dan arah mana yang negatif. Tadi kita coba simpulkan kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri adalah negatif ya. Nah, sekarang kita coba tinjau untuk muatan pada Q1. Nah, Q1 ditinjau dengan Q2. Yang satu nilainya positif, yang dua nilainya negatif, maka dia akan saling tarik-menarik. Maka Q1 ini nilainya akan ke kanan. Berarti boleh kita tulis di sini adalah F12 ya. Sedangkan ketika Q1 ini dilibatkan dengan Q3 ya. Q1 dilibatkan dengan Q3 ya. Kita lihat Q1 positif, sedangkan Q3 nilainya positif, maka dia akan saling tolak menolak. Maka dia arahnya akan berlawanan ke arah sini ya, ke arah kiri. Berarti F13 nilainya negatif. Nah, otomatis di sini nilainya bukan positif ya. Kita ganti nilainya negatif ya. Jadi tergantung dari arah ya, arah dari masing-masing gaya yang terjadi gitu. Itu adalah F1 ya. Nah, sekarang kita coba tinjau F2. Kita coba tinjau F2.
F2 ini melibatkan Q21 ya. Q2 dan Q1 dan Q2 dan Q3. Kita tinjau Q2 Q1 dulu. Q2 muatannya negatif, sedangkan Q1 nilainya positif. Maka dia akan saling tarik menarik. Karena saling tarik menarik, maka otomatis Q2 ini dia akan ke kiri. Maka boleh kita simpulkan bahwa F21 nilainya ke kiri, berarti nilainya negatif. Berarti F21 ini nilai negatif, ya, nilainya negatif. Sedangkan untuk Q2 dan Q3, yang satu nilainya negatif, yang kedua nilainya positif. Saling tarik-menarik, dia akan ke kanan. Berarti F23 dia akan ke arah kanan. Kita tinjau tadi kalau ke kanan dia positif. Berarti ini udah benar ya, positif. Lalu kita coba tinjau dari F3 ya. F3 ini melibatkan Q3 dengan Q1 ya, dan Q3 dengan Q2 gitu. Kita coba Q3 dan Q1 dulu. Q3 dengan Q1 muatannya sama, berarti tolak menolak. Karena tolak menolak, maka F31 arahnya ke kanan. Ya, sudah benar arahnya kanan. Lalu kita lihat Q3 ya, dilibatkan dengan Q2 ya. Muatan ketiga dilibatkan dengan muatan kedua. Nah, karena berbeda tanda, maka dia tarik menarik. Maka Q3 ini dia ke arah kiri ya. Ke arah kiri, maka F32 itu nilainya negatif ya. Berarti F32 ini nilainya negatif gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk menentukan gaya total dari antar beberapa muatan, khususnya pada muatan yang segaris ya. Ini kan segaris nih. Segaris atau satu sumbu lah. Bisa di sumbu X, sumbu Y ya. Maka penjumlahan gayanya bisa dilakukan seperti ini. Selanjutnya ada beberapa bentuk gaya beberapa muatan yang tidak segaris, yang tentu lebih kompleks, yakni ketika dia tidak pada sumbu X, tidak pada sumbu Y ya. Bisa pada digambar contohnya. Nah, ini penyelesaiannya gimana gitu kan. Nah, tentu ini tidak sesederhana yang barusan kita kerjakan, tapi secara konsep sama ya. Secara konsep sama. Jadi misal di sini F1 ya. F1 ya tetap sama. F1 itu merupakan pengaruh dari gaya F12 dan F13 ya. Jadi F12 berarti muatan Q1 dengan muatan 2, F13 berarti muatan 1 dengan muatan 3 gitu. Tapi tentu penjumlahannya tidak langsung dijumlah seperti yang tadi kita lakukan. Lalu bagaimana caranya? Mari kita ulas. Nah, tadi dicontohkan bahwa Q1 ya. Tadi kita simbolkan di sini adalah Q1-nya, lalu di sini ada Q3, di sini ada Q2 ya. Ini kita coba ambil contoh F1 dulu ya. Nanti F2 dan F3-nya menggunakan metode yang sama gitu. Nah, dari sini yang perlu kita lakukan adalah dengan menguraikan vektor ya. Pada materi vektor telah saya sampaikan ketika mengulas bagaimana memproyeksikan sebuah besaran vektor ya. Nah, tadi di sini karena di sini ada Q3 di sini ya. Sedangkan di sini ada Q2, maka otomatis di sini kita punya F13, di sini Q1 tadi ya. Sedangkan di sini adalah F12 ya, ini sebuah gaya yang dipengaruhi oleh Q1 dan Q2 gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah memproyeksikan vektor dari F13 supaya dia
memiliki sumbu yang tegak lurus ya. Ini sumbu X, sedangkan ini adalah sumbu Y ya. Kita proyeksikan, lalu tentu ada sudutnya theta. Nah, otomatis dengan metode proyeksi vektor kita akan mendapat di sini menjadi F13 ke arah X ya. Uraian vektor dari F13 ini. Ketika diproyeksikan ke sumbu X, maka kita tandai menjadi F13X ya. Sedangkan ketika diproyeksikan ke sumbu Y, maka akan kita sebut dengan F13Y gitu. Nah, tentu kita dengan metode vektor kita tahu bahwa F13X sama dengan F13 dikali cos theta. Begitu juga dengan F13Y. Dengan metode vektor kita akan mendapat F13Y sama dengan F13 sin theta. Gitu. Nah, selanjutnya, otomatis kalau sudah seperti ini kan udah Pitagoras ya. Ini Pitagoras. Kalau sudah Pitagoras, nanti kita pakai persamaan Pitagoras ini ya. Sigma F kuadrat adalah sigma Fx, ini yang di sumbu X mana saja, dikuadratkan, lalu ditambah dengan sigma Fy kuadrat, yang sumbu Y gayanya mana saja, kuadratkan. Gitu. Maka nanti itu adalah F totalnya, ya. Atau yang tadi kita sebut dengan F1, gitu ya. Karena ini kan sama aja ya. Gini. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu perhitungannya seperti apa? Mari kita ulas. Biar tidak membingungkan, saya hapus dulu. Ya. Jadi, penjumlahan F pada X kuadrat, lalu ditambah dengan penjumlahan gaya pada Y kuadrat. Kita tahu bahwa Fx kuadrat ini nggak cuma F12 tadi ya, tapi ada F13 cos theta nih. Kan ada dua gaya nih. Ada F13X tadi ya, di sini F13X dan ada F12 gitu ya. Maka di sini dimasukkan ke sini nih. Ya. Maka di sini ada tanda sigma, berarti dijumlah gitu ya. Dijumlah, maka otomatis jadinya F12 ditambah F13X dikuadratkan ditambah dengan Fy-nya apa? Fy-nya adalah F13Y. F13Y adalah nanti nilainya F13 sin theta gitu. Nah, ini ya. Diuraikan F12 itu tetap F12. Ini tetap F12 ya. Ini tetap F12, sedangkan F13X itu menjadi F13 cos theta ini ya. F13 cos theta ditambah ya, ditambah dengan F13 sin theta ini ya. F13Y sama dengan F13 sin theta. Lalu kita kuadratkan dengan metode ABC ya, dulu di SMP, SMA, bahwa A plus B kuadrat itu nilainya adalah apa? A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB ya. Untuk yang bagian ini ya. Maka otomatis persamaannya menjadi F12 kuadrat ya. F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. F13 kuadrat cos theta ditambah 2AB. AB-nya adalah F12 dikali F13 cos theta. Lalu ditambah ini ya, F13 sin theta ini dikuadratkan. Maka di sini akan jadi F13 kuadrat dan sin kuadrat seperti pada slide. Lalu sampai seperti ini, selanjutnya kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan di sini. Coba kita lihat ada F13 ya. Di sini ada F13 cos kuadrat. Kita sama-sama klasifikasikan F13 kuadrat sin kuadrat theta gitu. Kita klasifikasikan persamaannya jadi seperti ini ya.
Jadi F13 cos kuadrat theta dideketin ya dengan F13 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, jadi seperti ini. Ya, dideketin. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ini nanti disederhanakan. Ya, karena ini sama ya. Karena ini sama, nanti boleh dikeluarkan secara matematis. Sedangkan yang sisa ini nih, ini tidak perlu diapa-apain dulu. Ya. Lanjut, setelah kita keluarkan ya, F13 ini dikeluarkan, F13 kuadrat, maka bersamaan jadi F13 kuadrat cos theta sin theta. Kita tahu bahwa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta nilainya 1 ya. Nilainya 1, maka persamaannya jadi seperti ini ya. Persamaan menjadi F1 kuadrat masih tetap, lalu F13 kuadrat boleh kita geser ke sini ya, biar enak dilihat kali ya, sebenarnya sama aja. Jadi F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2F1F tambah 2F12 dikali F13 cos theta. Nah, ini adalah persamaan yang saya pikir sangat familiar pada saat SMA ya. Jadi didapat bahwa sigma dari gaya total pada muatan yang tidak segaris ya, didapat sigma F sama dengan akar dari F1 kuadrat F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat tambah 2F12 kali F13 cos theta. Harapannya kita semua tidak langsung menggunakan persamaan ini ya, karena nanti sangat berpengaruh pada sudut ya, sudut yang digunakan theta ini dan arah. Maka saya sarankan tetap menggunakan proyeksi vektor yang tadi telah diuraikan di sini ya. Dan tadi kan diuraikan di sini nih. Karena dengan kita memahami proyeksi vektor, maka bagaimanapun bentuk soalnya kita tentu akan bisa menyelesaikannya. Baik, mungkin itu sekian dari saya sebagai pengantar hukum kolom. Nanti akan kita lanjutkan ke materi hukum kolom yang melibatkan koordinat kartesian dan vektor yang lebih kompleks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.